Kemudian saya CT scan. Setelah saya di CT scan, hasilnya saya ketemu lagi dengan dokter. Dokter itu bilang, dia bisikin saya, Pak, paru-paru Bapak putih semua. Bapak COVID. Di tengah pandemi COVID-19, ada banyak orang yang terdampak. Tidak sedikit juga orang percaya yang mulai takut, khawatir, dan cemas. Bahkan ada banyak dari antara mereka yang juga terkena virus daripada COVID-19 ini. Tapi pertanyaannya, masih adakah Tuhan yang terus bekerja, menjamah, bahkan menyembuhkan kehidupan orang percaya? Di samping saya telah ada Bapak Ruben, yang akan bersaksi bagaimana beliau mengalami manifestasi pekerjaan roh sampai titik mengalami kesembuhan, Pak, dari COVID-19. Apakah betul seperti itu? Ya, betul. Bagaimana cerita awalnya, Pak? Awal mulanya kira-kira akhir Januari, istri saya agak batuk, agak sedikit demam, terus saya tenggorokannya sakit, badannya pegel-pegel. Kemudian saya cek swab antigen istri saya, terus saya cek PCR-nya, ternyata istri saya positif kena COVID. Iya. Setelah 2 minggu kemudian saya tes kembali, dia istirahat di rumah, tapi badannya sih biasa aja dia. Setelah 2 minggu saya tes, kemudian hasil PCR-nya dan hasil swab antigennya dia sudah negatif. Kira-kira akhir Januari saya ngalami badan yang cukup nggak enak, agak panas. Iya, iya. Tapi saya tetap bekerja seperti biasa. Saya ada meeting, saya ada kerjaan, berjalan seperti biasa. Hingga suatu saat udah hari ke-5, saya berpikir saya itu kena tifus. Oh, iya. Jadi seperti saya, orang kena tifus. Iya, iya. Kemudian saya berpikir pekerjaan saya udah cukup capek dan saya mau istirahat. Kemudian saya pergi ke Lembang dan saya istirahat kira-kira selama 10 hari di sana. Nah, selama saya 10 hari itu istirahat, saya berangkat, dan karena istri saya sudah negatif, saya berangkat ke sana dan saya istirahat. Nah, mulai terjadi kejadian yang cukup aneh. Mulut saya ini pahit dan saya nggak bisa ngerasain makanan apapun. Oh, ya, hilang rasa ya. Hilang rasa ya, saya. Ya, ya. Sehingga pada kira-kira tanggal 5 Februari itu badan saya mengalami yang sangat tidak enak tidur. Yeah. Saya sempat tidur di mobil, kemudian saya kembali lagi ke kamar hotel, dan saya waktu itu benar-benar gak enak. Saya pernah di bypass jantung, tapi pada saat itu lebih tidak enak daripada setelah di bypass jantung badan saya. Oh, iya, iya. Sama sekali tidak enak. Sehingga singkat cerita waktu itu saya berdoa dengan Tuhan. Tuhan, kalau memang pekerjaan saya sudah selesai, saya harus pulang, saya siap untuk pulang. Oh, udah sampai di titik rasa udah kayak sampai mau mati seperti gitu itu, ya, Pak? iya. Karena kita benar-benar nggak enak ya. sekali badan. Dan saya doa dan saya tidur. Nah, besok paginya juga ngalami kejadian yang badan sangat tidak enak. Dan nafas saya agak rancu karena saya bekas bypass jantung. Memang saya ngalami nafas agak sedikit sesak. Oh, susah nafas. Agak sesak nafas saya, agak susah nafas. Nah, besok malamnya juga saya keadaan seperti itu, tidak enak juga. Dan saya kembali doa lagi dengan Tuhan. Yang saya bilang cuma begini, Tuhan, kalau memang pekerjaan saya ini sudah selesai, saya harus kembali, saya siap untuk kembali. Oh. Akhirnya saya tidur, begitu tidur, besok bangun pagi, aneh, ada perubahan. Badan itu agak lebih enak. Iya. Di hari ke-9. Dan di hari ke-10 saya tuh badan sudah lebih baik lagi. Iya. Kemudian saya kembali ke Jakarta dan saya tetap di rumah dan saya ngalami batuk. Gejala berikutnya ya? Iya, batuk. Ada batuk. Kemudian saya pergi ke salah satu teman saya, dia salah satu gembala rayon. Saya ke rumah sakit. Waktu saya ketemu, dia katakan harus di CT scan. Kemudian saya CT scan. Setelah saya di CT scan, hasilnya saya ketemu lagi dengan dokter. Dokter itu bilang, dia bisikin saya, Pak, paru-paru Bapak putih semua. Bapak COVID. Oh, langsung dinyatakan COVID. Saat itu. Tapi itu badan saya tuh udah enak saat itu. Dan saya bisa nyetir mobil, dan saya bisa makan dengan baik. Saya kaget. Oh, COVID ya? Iya. Paru-paru kanan kiri semua putih? Semua putih, dia bilang. Dia bisikin ke saya, Pak, putih semua, Pak. Akhirnya saya dites PCR,
dan hasil masih positif di PCR. Tapi rasanya Pak Ruben sendiri pada waktu itu bagaimana? Tubuhnya tuh Udah enak. udah enak. Udah enak. Jadi Udah waktu dokter udah mulai menyatakan ini normal. putih, tapi badan enak. Enak. Kemudian saya ambil waktu kira-kira sekitar 10 hari lagi. Saya istirahat lagi. Kemudian saya ketemu dengan dokter paru, khusus paru, dan dia juga nanganin COVID. Iya. Profesor ya dia ya. Iya. Waktu saya ketemu, saya bawa CD-nya, dan waktu dia buka CD-nya, dia tuh geleng kepala, lihat itu gambar, karena saya nggak ngerti kan, dan saya nggak ada penjelasan apa-apa. Nggak. Iya. Dia tanya. Penjelasan mengenai paru-paru putih Iya, itu sebenarnya dampaknya seperti apa gitu? Iya, ya, Pak? saya nggak ngerti Iya. itu. Dia bilang, Pak, paru-paru Bapak putih semua nih, hitamnya tinggal sedikit. Oh iya? Dia tanya, Pak, nyesek nggak? Enggak. Saya bilang, si profesornya lihat saya sambil bingung. Pak, miracle loh Pak. Oh. Kenapa? Saya bilang gitu. Orang 2 minggu yang lalu saya nanganin tuh paru-parunya 1/4 putih dari Bapak meninggal. Baru 1/4 saja udah meninggal. Iya. Minggu lalu saya menanganin ya hanya separuh, meninggal. Tapi Bapak normal saya lihat. Kemudian saya dicek oksigen di tangan saya, di jari saya, itu 98%. Dan dia bingung, Pak, seharusnya Bapak meninggal. Oh. Karena ini udah putih semua. Dicek kadar oksigennya dicek 98. 98 itu artinya bagaimana itu? Bagus. Oh. Orang tuh kalau jelek di bawah 95. Di bawah 95. Biasanya Oh. udah dikasih oksigen, ini 98 saya punya. Saya tuh bingung. Pak, saya COVID ya Pak. COVID. Dia bilang, Bapak udah kena COVID. Akhirnya saya tanya. Jadi saya kemarin positif COVID Pak. Iya. Dan ini dampak kehancuran dari COVID itu paru-paru Bapak putih semua. Saya bilang gini. Terusnya gimana? Ya Bapak sehat. Iya. Ada data, profesor itu jelasin ke saya. Ada data, ada klinis. Datanya tidak memungkinkan untuk Bapak ini bisa bertahan hidup dari data. Dari data. Tapi dari klinisnya Hidup ya. Bapak tuh ada di depan saya katanya. Dan bisa ngobrol dengan baik, dengan jelas. Saya berbicara sama profesor itu kira-kira sekitar 1,5 jam. Karena waktu itu saya pasien terakhir. Iya. Saya baru tahu tentang COVID pada saat itu. Tapi satu yang saya lihat, apapun yang terjadi dalam hidup ini, yes. selama Tuhan masih memperkenankan kita hidup, Iya. belum membawa kita pulang, kita ini hidup. Iya. Jangan takut dengan apapun yang terjadi. Amin. Yang terjadi boleh terjadi dalam hidup kita, tapi semua itu atas persetujuan dan perkenanan Tuhan. Iya. Saya tuh sampai nggak masuk akal. Saya bilang, sampai saya lihat dia kasih unjuk tuh paru-paru saya kiri kanan putih. Ini udah nggak memungkinkan karena udah terisi oleh cairan katanya. Iya. Lalu stepnya bagaimana tuh, Pak Ruben? Setelah itu bagaimana? Ya saya tanya, kemudian obatnya apa untuk paru-paru saya? Nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Terusnya gimana? Ya nanti 8 bulan 9 bulan dia akan baik. Badan kita yang memperbaiki sendiri. Nah sekarang Bapak batuk, saya kasih hanya obat batuk seharga 67.000. Saya tebus tuh obat batuknya. Tapi ada satu yang saya lihat di situ, profesor tuh jelasin. Saya nanganin COVID, ada 2 pasien yang saya teliti. Satu waktu dia kena COVID, itu dia tenang. Yang satu ini minta pulang terus. Yang meninggal itu yang minta pulang katanya. Dia nggak betah katanya di rumah sakit segala macam. Dia seperti ada depresi, gelisah gitu. Iya. Saya puji Tuhannya begini. Waktu saya kena, saya nggak tahu itu COVID. Tapi saya mau istirahat karena saya capek kerja. Jadi saya nggak kemana-mana. Iya. Kalau mungkin saya tahu COVID, saya akan stres sendirian. Jadi kita ini kadang-kala kita ini dibunuh bukan dengan keadaan, bukan karena virus bahkan. Bukan, tapi dengan pikiran kita sendiri. Iya, yang membunuh kita. Yang saya lihat di situ. Dan saya tuh nggak berasa. Malah saya lebih takut waktu istri saya kena. Saya telepon dengan anak-anak saya
saya kasih tahu mama positif COVID, anak-anak saya itu doa semua, dan dia tuh nggak ada rasa apa-apa. Dan istri saya malah aneh, di ronsen paru-parunya bagus, bersih, dan dia nggak ada sakit apa-apa. Iya. Ya saya, ini hancur. Dia bilang, dokter bilang tidak memungkinkan. Dokter juga pusing ini. Dokter aja bingung waktu pertama kali dia buka tuh CD, dia buka sampai geleng-geleng kepala. Duh, cuma begitu aja. Aduh. Kemudian di belakang dokter itu kan ada kaca. Saya liatin dari kacanya, karena saya nggak ngerti kan buka itu CD. Sampai dia bilang, Pak, kalau Bapak pusing atau sesak napas, saya langsung masukin ke ruangan ICU sekarang juga. Tapi enggak. Kita bicara, katanya enak segala macam, dan muka Bapak juga ya normal. Iya. Tapi ini paru-paru Bapak udah tidak memungkinkan, katanya. Wow, itu bukti manifestasi pekerjaan roh ya Pak Ruben ya, dalam hidup Pak Ruben ya. Jadi yang menentukan hidup kita bukan penyakit kita. Wow, iya. Tuhan. Iya. Sekalipun kita di dalam lembah kekelaman, sekalipun kita di dalam bayang-bayang maut, tapi dia punya penyertaan dengan kita. Wow, amin. Nah, Pak Ruben, akhirnya dites kembali PCR. Ya. Hasilnya Negatif. Wah, itu lebih aneh lagi. Dan karena dokter bilang nih 8 bulan kan untuk proses pemulihannya. Pemulihan paru-parunya. Terus saya tanya waktu itu, Prof, saya mau tanya, apakah badan saya ada virus? Masih ada virus ya? Profesor itu bilang gini, kalau masih ada virusnya mungkin kita nggak ketemu di sini. Wow. Karena hanya dua yang menang, virusnya atau badan kita. Wow. Badan kita itu jauh lebih bagus membersihkan virus. Karena di badan kita udah terbentuk sebuah antibody. Iya. Dan ini si profesor itu bilang ini jauh lebih bagus dari vaksin karena imunnya badan kita yang bentuk sendiri. Iya. Karena dokter itu yang bilang ini justru jauh lebih baik daripada vaksin. Oke, iya. Jadi saya bilang, apakah saya divaksin lagi? Ya dia bilang untuk sementara ini nggak bisa dulu karena waktu divaksin nanti antibody kita melawan tuh vaksin nanti. Saya tanya lagi, apakah saya bisa terserang dengan COVID yang kedua kali? Dia katakan sangat kecil kemungkinan untuk terserang lagi. Palingan kalau terserang, ya palingan demam 2 hari 3 hari udah baik lagi. Karena badan kita sudah ngenalin dengan itu virus. Dan saya juga berpikir kemarin, saya begitu banyak ketemu orang dan banyak pelayanan, kita nggak tahu. Dan anehnya lagi, waktu itu saya waktu mulai terserang, saya lihatnya ada yang aneh dengan penyakit ini. Saya meeting dengan orang, saya ketemu dengan orang. Bahkan waktu itu badan kita kan pegelnya minta ampun. Kita diurut segala macam. Saya tanya, yang meeting sama yang ngurut itu nggak ada yang kena. Nggak ada yang kena. Saya bingung. Oh, jadi Pak Ruben cross check ya. Saya takutnya tanya kan lagi. Itu menyebar ya. Betul. Saya takutnya menyebar. Saya loh, tuh. Tapi saya dengan sistem seperti ini, ya saya kemana-mana jauh lebih berani. Tadinya takut, sampai saya berpikir dalam hidup saya, apakah keadaannya menentukan untuk untuk pekerjaan kita, pelayanan kita ketemu dengan orang. Tapi dengan begini ya, karena kita udah kena, kan dia punya itu sekitar 3 atau 6 bulan, ya kita jauh lebih safety. Iya. Pak Ruben, ini terakhir, apa yang kira-kira Pak Ruben ingin sampaikan kepada netizen di rumah, Pak? Di dalam hidup ini, semua ini serahkan kepada Tuhan. Sekalipun yang kita lihat itu tidak baik, tapi Tuhan itu punya rencana yang baik dalam hidup kita. Amin. Ingat, bukan keadaan, bukan lingkungan, bukan penyakit yang membunuh kita. Yang membunuh kita terkadang kala adalah pikiran kita sendiri. Dan sekalipun terjadi dalam hidup kita apapun yang terjadi, tapi kalau Tuhan bilang kita ini masih hidup di dalam dunia ini, dan kita tuh nggak balik, dan kita masih hidup di dunia ini. Tapi satu yang saya mau katakan, jika kita hidup sekarang ini dengan nyawa yang kedua, dengan hidup yang kedua kali, berarti hidup ini bukan milik kita lagi. Ini adalah milik Yesus yang harus kita kerjakan dengan baik. Dan saya sangat yakin dan percaya, bila aku hidup, aku harus hidup untuk buat Dia. Karena ini harusnya aku udah nggak ada di sini lagi, dengan keadaan paru-paru yang seperti itu. Amin. Jadi netizen di rumah, dimanapun Anda berada, yang menentukan hidup kita itu Tuhan, bukan virus. Sampai jumpa lagi di kesaksian yang berikutnya. Kita akan melihat kesaksian-kesaksian berikutnya, bagaimana Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.